Oke, baik, lanjut. Kita masuk ke tujuan webinar, yaitu memperkenalkan konsep UI UX, yaitu memberikan penjelasan dasar tentang apa itu UI dan UX, serta mengapa keduanya sangat penting dalam pengembangan produk digital. Lalu yang kedua adalah menjelaskan prinsip-prinsip desain, membahas prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam desain UI UX, seperti warna, tata letak, dan teori psikologi visual. Yang ketiga, menyediakan panduan praktis, yaitu memberikan langkah-langkah yang dapat digunakan oleh desainer atau pengembang untuk menciptakan desain responsif, aksesibel, dan berpusat pada pengguna. Yang kelima adalah menginspirasi inovasi, yaitu mendorong pembaca untuk memikirkan cara baru dalam merancang produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Masuk ke pendahuluan, latar belakang, di zaman sekarang peran desain UI atau user interface dan UX sangat penting dalam membuat sebuah produk digital sukses. UI adalah tampilan yang kita lihat, sedangkan UX itu adalah pengalaman yang kita rasakan saat menggunakannya. Keduanya harus bekerja sama agar pengguna merasa nyaman, senang, dan tidak bingung. Webinar ini akan menjelaskan apa itu UI UX, prinsip-prinsip dasarnya, teori yang mendasari, dan bagaimana cara membuat desain yang mudah dipakai, menarik, dan bisa digunakan oleh semua orang. Masih di pendahuluan, di sini kita sedikit mengulang pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu apa itu UI UX. Jadi UI itu adalah elemen visual di yang pengguna lihat dan interaksi mereka di dalam sebuah aplikasi atau website, yang termasuk tombol, menu, gambar, dan semua hal yang terlihat. Sementara itu, UX itu adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk tersebut. Jadi UI bisa diibaratkan sebagai wajah dari produk, sementara UX adalah perasaan di balik wajah itu. Masih di pendahuluan, itu kenapa UI UX itu penting. Jadi dalam dunia digital semakin berkembang, pentingnya UI dan UX itu tidak bisa diremehkan. Bayangkan pada saat kita mengunjungi sebuah website yang terlihat menarik, tetapi navigasinya itu sulit dan tidak intuitif. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin kita akan meninggalkan website itu dalam hitungan detik. Sebaliknya, jika kita menggunakan website dengan tampilan yang sederhana, tetapi sangat mudah digunakan, kita itu cenderung akan tinggal lebih lama dan bahkan bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke prinsip dasar UI, elemen visual yang efektif. Mengapa elemen visual itu penting? Jadi, elemen visual dalam UI adalah kunci untuk menarik perhatian pengguna dan membimbing mereka dalam menggunakan aplikasi. Warna, tipografi, dan layout semua memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Jadi, mari kita bahas beberapa elemen dasar yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah warna dan psikologi warna. Warna bukan hanya tentang keindahan. Warna memiliki makna dan emosi yang bisa mempengaruhi perilaku pengguna. Misalnya, warna merah itu sering diasosiasikan dengan urgensi, sedangkan biru memberikan rasa tenang. Saat mendesain UI, penting untuk memilih warna yang sesuai dengan brand dan tujuan aplikasi. Misalnya, jika kita mendesain aplikasi kesehatan, menggunakan warna hijau yang menenangkan bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, jika aplikasinya berhubungan dengan penjualan atau promosi, warna merah atau orange bisa menciptakan rasa urgensi untuk melakukan tindakan. Kemudian, elemen yang kedua itu tipografi yang baik. Tipografi juga merupakan aspek penting dalam UI. Pilihan font yang tepat bisa membuat informasi lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, hierarki tipografi membantu pengguna menavigasi konten yang lebih efisien. Misalnya, menggunakan ukuran font yang lebih besar untuk judul dan lebih kecil untuk konten yang membantu pengguna mengetahui apa yang penting dan apa yang sekunder. Kemudian jangan lupakan spasi putih, spasi yang cukup membuat desain terasa lebih bersih dan membantu fokus pada elemen penting. Jadi jangan takut untuk memberikan ruang di antara elemen-elemen untuk menciptakan keseimbangan yang baik. Kemudian elemen dasar hierarki visual. Jadi hierarki visual adalah
cara kita mengatur elemen UI untuk menarik perhatian pengguna dengan menggunakan ukuran, warna, dan posisi. Kita dapat membimbing mata pengguna ke informasi yang penting. Misalnya, tombol eh, call to action seperti beli sekarang harus terlihat jelas dan menonjol dibandingkan elemen lain. Gunakan warna yang kontras dan ukuran lebih besar untuk menonjolkan tombol ini. Kemudian layout dan grid system. Layout adalah cara elemen-elemen UI disusun di dalam aplikasi. Menggunakan grid system membantu menciptakan keseimbangan dan keteraturan. Grid juga memungkinkan elemen-elemen UI untuk diatur dengan rapi sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami alur informasi. Sebagai contoh, banyak website e-commerce menggunakan grid untuk menampilkan produk. Hal ini memudahkan pengguna untuk melihat berbagai pilihan produk sekaligus tanpa merasa kewalahan. Kemudian terdapat contoh kasus UI yang efektif, yaitu adalah aplikasi Instagram. Desain UI mereka sangat intuitif dengan penggunaan warna yang harmonis dan tipografi yang bersih. Seperti tombol interaksi, tombol like, dan komen dirancang untuk terlihat jelas dan menarik perhatian. Kemudian penggunaan spasi yang cukup juga membuat tampilan tersebut tidak terasa sesak, sehingga pengguna dapat menikmati konten yang ada. Kemudian masuk ke teori UX membuat pengalaman pengguna yang memuaskan. Apa itu UX? UX adalah bagaimana pengguna merasa saat menggunakan produk, yaitu mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanan, dan produk. Pengalaman yang baik akan membuat pengguna merasa puas, sedangkan pengalaman yang buruk itu dapat membuat mereka frustasi dan enggan kembali. Kemudian di sini terdapat 3 pilar utama UX. Yang pertama adalah usability, kemudian desirability, kemudian empathy. Yang pertama adalah usability. Ini berkaitan dengan seberapa mudah produk itu digunakan. Jadi, pengguna itu harus bisa memahami cara kerja aplikasi tanpa merasa bingung. Contohnya, jika kita mendesain aplikasi cuaca, pastikan pengguna itu bisa dengan cepat melihat informasi suhu dan cuaca tanpa harus mencari terlalu lama. Kemudian, pilar yang kedua yaitu desirability, yang dimana dia adalah seberapa menarik produk tersebut. Desain yang menarik itu bisa membuat pengguna lebih tertarik untuk menjelajahi lebih dalam. Misalnya nih, aplikasi yang memiliki desain estetik dan modern cenderung lebih disukai dibandingkan yang terlihat kuno. Kemudian yang ketiga adalah empati, yang dimana memahami pengguna dan kebutuhan mereka adalah kunci untuk menciptakan pengalaman yang baik. Melalui riset pengguna, wawancara atau pengujian, kita bisa mendapatkan wawasan tentang apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Kemudian di sini adalah proses desain UX yang efektif, terdapat 5 poin. Jadi, yang pertama itu adalah emphasize, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Jadi, salah satu metode yang sering digunakan dalam desain UX adalah design thinking, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengguna dan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah empatis, yang dimana pahami pengguna kita dengan melakukan riset, wawancara, dan observasi. Kemudian define, yaitu identifikasi masalah yang perlu dipecahkan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Kemudian ideate, yaitu brainstorm ide-ide untuk solusi yang mungkin. Kemudian prototype, membuat prototype solusi untuk menguji ide-ide kita. Kemudian yang terakhir adalah tes, yaitu uji prototype dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Masih di dalam teori UX, yaitu contoh kasus UX yang sukses adalah aplikasi Spotify, yang dimana mereka itu tidak hanya fokus pada musik, tetapi juga pengalaman pengguna saat mencari, mendengarkan, dan mengatur playlist. Dengan fitur yang intuitif, pengguna itu dapat dengan mudah menemukan lagu favorit dan menikmati pengalaman mendengarkan yang personal. Kemudian ada feedback dan iterasi. Proses UX itu tidak berhenti setelah produk diluncurkan. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan iterasi berdasarkan umpan balik tersebut sangat penting, yaitu dengan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, kita bisa terus meningkatkan pengalaman mereka.
Kemudian masuk ke teori Gestalt dalam desain UI UX. Apa itu teori Gestalt? Jadi teori Gestalt adalah teori psikologi yang menjelaskan bagaimana orang merorganisasi dan memahami elemen-elemen visual sebagai keseluruhan dalam konteks desain UI UX. Teori ini membantu kita memahami bagaimana mempersepsikan informasi dan bagaimana kita bisa mengatur elemen untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik. Beberapa prinsip dasar dari teori Gestalt yang bisa kita terapkan dalam desain UI UX. Yang pertama adalah kedekatan atau proximity, yang dimana elemen yang dikelompokkan bersama akan dipersepsikan sebagai satu kesatuan. Misalnya dalam sebuah formulir pendaftaran, jika label dan input field dikelompokkan bersama, pengguna akan lebih mudah memahami bahwa mereka itu berhubungan. Kemudian yang kedua adalah kesamaan atau similarity, yang dimana elemen yang mirip dalam bentuk, warna, atau ukuran akan dianggap memiliki hubungan. Contohnya, tombol yang memiliki warna dan bentuk serupa akan dikenali sebagai elemen interaktif yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kesinambungan atau continuity, yang dimana mata kita itu cenderung mengikuti garis atau bentuk yang berkelanjutan. Dalam desain, kita bisa menggunakan garis atau bentuk untuk memandu perhatian pengguna ke informasi penting. Yang terakhir adalah figur dan latar, yang dimana prinsip ini berkaitan dengan bagaimana kita itu memisahkan objek dari latar belakang. Desain yang baik menggunakan kontras untuk memastikan elemen penting terlihat jelas. Kemudian, mengaplikasikan prinsip Gestalt dalam desain UI UX. Saat merancang antarmuka, penting untuk memikirkan bagaimana elemen-elemen saling berinteraksi dan bagaimana mereka dipersepsikan oleh pengguna. Misalnya dalam desain dashboard aplikasi, mengelompokkan informasi yang relevan bersama-sama akan membuat pengguna lebih cepat memahami data yang ditampilkan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dalam webinar ini kita telah membahas berbagai aspek penting dari UI UX, mulai dari pengertian dasar, prinsip-prinsip desain, hingga teori yang mendasari pengalaman pengguna. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan produk yang tidak hanya terlihat baik, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Dengan memahami teori dan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun produk digital yang lebih baik dan lebih user-friendly. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Semoga materi yang kita bahas itu bisa berguna, dan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua.